Mencari teman yang baik adalah pertama, kita mesti harus pahami nilai dan tujuan untuk apa kita mencari teman. Ya, tentu saja teman ini bukan untuk sesaat, tetapi ada namanya berteman ini untuk jangka waktu yang lebih panjang. Ya, untuk berteman selamanya, menjadi teman-teman yang bisa mengarahkan kita kepada jalan yang lebih baik. Ya, mesti kita harus mengetahui apa persoalan tentang tujuan dan nilai yang kita dapatkan dari sebuah pertemanan itu. Kemudian yang kedua, perhatikan sikap dan karakter teman kita. Jika kita ingin mencari teman yang bisa mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik, kita harus mencari teman yang memang teman itu bisa mengubah hidup kita dari hidup kita yang memang agak berantakan. Nah, jadi ketika kita berteman dengan orang itu bisa mendidik kita, bisa memberikan sebuah motivasi ketika kita mengalami kesalahan. Itu adalah teman yang baik. Ya, juga dia memperhatikan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Harus mencari tahu bagaimana dia berteman dengan orang lain, bagaimana dia bersikap dengan orang lain. Ya, kita harus melihat, sehingga jika kita sudah mengetahui hal tersebut, baru bisa kita berteman dengan orang yang demikian. Kemudian yang ketiga, kita mesti harus cek kualitas komunikasinya. Nah, apakah komunikasinya baik ataupun tidak? Nah, terkadang dari sebuah ucapan yang dia keluarkan bisa tergores hatinya seseorang. Dengan ucapannya bisa membuat orang lain luka. Itu teman yang tidak baik. Ya, meskipun kita di sini tidak melihat dari tidak melihat dari bagaimana dia berpakaian. Terkadang dengan pakaian, melihat dengan pakaian yang bagus, belum tentu pakaian yang bagus bisa menjadi pribadi ataupun bersikap baik. Jika kita melihat dari sebuah pakaian atau busana yang dia kenakan, kita vonis bahwa orang itu baik, itu belum tentu. Karena jika kita ibaratkan sebuah patung lebih beradab. Karena kenapa? Karena patung ketika kita letakkan pada suatu tempat, dia tidak bergerak. Nah, tidak bergerak, dan sampai besok dan seterusnya dia akan tetap berdiri tegak tanpa membuat keadaan berubah. Nah, namun ketika kita mencari teman yang demikian, itu baru boleh. Nah, makanya kita di sini harus teman yang memang benar-benar bersikap lembut, bersikap lemah lembut, bersikap baik, ya, dari hatinya, bukan dari mulutnya. Meskipun orang itu bercadar, jangan percaya cadar apabila suaranya, karakternya, dan sikapnya seperti orang tidak berilmu. Nah, maka kita mesti harus pahami dulu sikap dan karakternya bagaimana. Kemudian yang ketiga, dia berteman dengan orang lain, apakah teman yang lain percaya terhadapnya ataupun tidak. Atau mencapai, artinya mendukung sebuah pencapaian dan memberi dorongan saat Anda membutuhkannya. Nah, di sini kan ketika kita mengalami suatu kendala, mengalami suatu problem dalam kehidupan, dengan kehadiran teman yang demikian, apakah dia bisa membantu kita, bisa mengarahkan kita kepada hal yang lebih baik ataupun tidak, atau malah dia menyodotkan kita? Nah, maka di sini kita mesti harus lihat bobot dan bibitnya, didukung ataupun tidak mendukung dalam suatu keputusan yang kita ambil. Maka yang selanjutnya adalah kualitas dan keterhubungan. Nah, di sini lebih baik memiliki beberapa teman yang berkualitas baik daripada banyak teman yang berhubungannya nangkal. Nah, artinya apa? Teman yang tidak bisa menjaga karakter kita, tidak bisa menjaga perasaan kita. Nah, namun kita saja yang menjaga perasaannya, tetapi di sini tidak saling menjaga, maka di sini tidak bisa kita mencari teman yang demikian. Karena teman itu mesti harus mengorbankan dirinya demi temannya. Itu baru teman yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah rasa nyaman dan keamanan. Ketika kita berteman dengannya, ada rasa nyamannya dan ada rasa amannya. Maka di sini kita mesti harus pilih teman yang demikian. Kemudian yang selanjutnya,
juga kita harus perhatikan kesehatan dan mentalnya. Jangan nanti kita berteman dengan orang yang stres, berteman dengan orang yang pemikirannya lebih dangkal, pemikirannya yang apa-apa kita katakan sama dia terpojok, berpengaruh. Itu tidak boleh. Kita tidak bisa mempercayai teman yang berkhianat. Kita harus perhatikan kesehatan mentalnya untuk mendorong kesejahteraan mental, dan kita pun di sini agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian kita jangan terjebak dengan penampilan. Seperti yang saya katakan tadi, jangan lihat teman itu dari pakaian bagus dan penampilan yang oke lah, tapi lihatlah dari akhlak dan karakter bahasanya. Kemudian yang terakhir yaitu ambil waktu. Tidak terlalu buru-buru ketika kita ingin mencari teman. Artinya apa? Artinya kita ini harus detail, harus benar-benar kenal seseorang dengan baik. Seiring waktu berjalan, sebelum kita benar-benar menjalin persahabatan yang mendalam dengannya, kita mesti harus cross check dulu dengan orang yang lain. Bagaimana orang tersebut, kita harus mencari tahu dulu sama orang-orang yang lain. Bagaimana ketika dia berteman dengan Anda, berteman dengan ini itu, kita mesti harus demikian. Maka inilah yang menjadi step agar kita menjadi ataupun mencari teman yang bisa kita jadikan teman hidup. Karena teman hidup adalah teman yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi ingatlah bahwa persahabatan adalah dua arah dan penting untuk memikirkan bagaimana Anda juga bisa menjadi teman yang baik untuk orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.